Sempat dipanggil bergabung dengan sebuah klub ternama di Indonesia, tapi saya keluar karena lebih memilih fokus pacaran. Mikir lebih milih pacaran daripada karir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita baca lagi ada apa di Twitter hari ini. Nih, satu hari yang lalu dari akun John Black @JohnCosmic. Ada setidaknya dua hal yang tidak dipahami pemain bola ini. Satu, amanat konstitusi negaranya. Dua, penderitaan rakyat Palestina atas penindasan dan penjajahan Israel. Dia terlalu egois untuk memikirkan nasib jutaan orang lainnya. Kalau saya ketua PSSI, saya coret anak ini dari timnas. Emang anak ini ngomong apa sih? Nah, ini dia. Berjuang untuk kemerdekaan negara lain, tapi kalian semua menghancurkan mimpi anak-anak bangsa ini. Oh, jadi begitu. Dari Hoki Caraka, penyerang timnas Under-20 Indonesia. Kita lihat yuk tanggapan netizen apa sih. Kita klik. Nah, ini. Dari KH Fahim. Saya juga dulu atlet, rasanya semua pengen dilibas supaya kita bangga dan disanjung orang. Anak ini cuma mengincar itu saja supaya circle-nya bangga, temennya bisa ikut Piala Dunia, tapi nggak mengukur kemampuan levelnya sampai mana. Nah, ini tanggapannya apa nih dari komennya dia nih. Saya juga dulu pemain bola, 2 tahun berturut menjadi pemain terbaik Under 15 di sebuah kota besar. Sempat dipanggil bergabung dengan sebuah klub ternama di Indonesia, tapi saya keluar karena lebih memilih fokus pacaran. Mikir lebih milih pacaran daripada karir. Oh, mantep nih orang nih. Ini di luar nalar. Hahaha. Mungkin juga salah ya karena tidak paham, tapi yang ini kemarin kemana dah pas cabor dari Israel main di sini. Jaga amanat undang-undangnya, pilih-pilih payah. Yang lain kan nggak kelihatan om. Kesempatan yang sulit untuk terulang kembali bro. Mungkin kita nggak akan melihat anak muda kita berlaga di level dunia sampai 30 tahun ke depan. Jangan suka menilai kepastian atas apa yang belum terjadi. Itu artinya mendahului takdir yang ditentukan Allah. Lebih baik kehilangan kesempatan daripada mati konyol. Lu mau dibantai berapa? Main kalau cuma jadi bahan bulian emang nggak malu. Wah kakak ngaku atlet, taunya jihadis ekstremis. Tujuannya jadi atlet ya berkompetisi untuk meraih hasil yang terbaik dan mengharumkan negaranya. Bahwa dia punya hasrat agar bisa banggain diri juga sah-sah aja. Soal tolak ukur kemampuannya dilihat dari seberapa keras dia berlatih dan ngebuktiin di lapangan. Itu yang Anda sebutkan kalau levelnya AFF Cup. Masuk akal. Indonesia itu kalau dia bisa libas Thailand, syukur-syukur juara AFF, lalu juara Piala Asia. Jangankan Anda, saya aja pasti akan jual rumah supaya anak-anak kita ini bisa tanding di Pildun. Yang rasional dikit lah. Ya ada yang mustahil, Maroko saja bisa mengalahkan tim besar di Piala Dunia tahun yang lalu. Pemain Maroko kuat Islamnya, zikirnya rajin, sholawatnya rajin, sholat 5 waktu dijaga, puasa sunnah rajin, makanya Allah kasih hadiah. Lah Indonesia ngandelinya doping buat jadi juara Pildun. Hadah, maka ini saatnya diukur levelnya bro. Tapi kalian para kadrun hancurkan cita-cita mereka demi bangsa lain. Padahal tim Israel dan Palestina pada main bola. Perasaan yang ngomong juga bukan kadrun ya, yang apa itu? Yang nolak yaitu dari Ganjar dan Gubernur Bali. Emang Ganjar kadrun ya? Tahu dah. Apanya yang diukur? Ngukur di Piala Dunia sama aja kayak badan lu cungkring tapi sok-sokan ngangkat barbel 200 kg. Cara berpikir gini jangan juga pendek. Semua setuju saat melamar pemerintah, DPR, PSSI dan lain-lain. Dari banyak lamaran negara keren-keren, negara ini dipilih. Kurang 15 hari mau kawin ribut, pikir FIFA lo mainin gua. Kalau lo nggak seneng ngapain melamar on. Nah, ada salah satu pemainnya bilang gini, orang tua saya tidak bisa cerita ke teman-temannya kalau punya anak yang membanggakan karena bisa main di Piala Dunia. Mantap sekali, mantap. Kirain mau berstatement yang lebih deep gitu.
Ternyata cara pandang setiap orang akan berbeda. Mereka masih muda dan semangat tinggi. Mungkin beda dengan kondisi Anda jadi atlet. Nilai gengsinya mungkin beda. Anda atlet apa ya? Ya saking nggak ngukurnya Anda libas murid sendiri diperkosa, kocak. Waduh, ini udah kemana-mana nih ya. Pikiran sempit dangkal, semoga anak bangsa makin maju mengharapkan Ibu Pertiwi. Untung anak-anak kalian nggak ada di squad ini. Rasakan jerih payah dan perjuangan mereka, paham? Coba kita lihat lain selain Kiai Fahim, kita lihat komen yang lain. Ujung-ujungnya dibantai Ji juga di usia di under 20. Coret aja Om, coret dari kakak juga, kartu keluarga. Siap. Nah, kepala batu, jangan sok-sokan ngomong Israel penjajah. Gua tanya lu DRH, kenapa menjajah cuma di tepi barat Gaza bukan seluruh Palestina? Kenapa yang bentrok selalu warga sipil yang berafiliasi sama Hamas? Kalau Israel jajah, kemana militer Palestina? Mari diskusi ilmiah. Bro, kalau pengen bela Israel, kenapa lo nggak jihad aja udah kesana ikut perang? Nggak usah malah menjatuhkan generasi bangsa Indonesia, bro. Semua punya pemikiran masing-masing. Kalau memang keputusan lo membela negara lain, ya silahkan sana. Jangan cuma mental omong doang di sosmed bela-bela Palestina. Hoki ada kejadian Kanjuruhan, cangkem kau mingkem padahal menewaskan ratusan anak bangsa pecinta bola. Kau kemana Dul? Kalau emang hebat buktikan masih ada Piala Asia untuk Pildun 2026 tanpa jalur khusus main di Pildun karena giveaway. Kalah makin malu, menang juga tanpa perjuangan. Ya kalau menang sih pasti dengan perjuangannya. Palestina kan sudah merdeka. Ngomong panjang kali lebar, sekarang gue tanya kenapa dubes Palestina yang dalam hal ini mewakili rakyat Palestina saja tidak keberatan jika tim Israel bertanding di Piala Dunia Under 20. Apakah dubes Palestina tersebut sudah lupa dengan amanat negaranya dan penderitaan rakyat Palestina? Kalau lo belaga bela Palestina sementara negara yang lo bela malah slow saja dengan keberadaan Israel, ada yang salah dengan cara berpikir lo. Nggak usah pakai dalih konstitusi segala, apalagi penderitaan orang yang lo bela. Seriusan, kayaknya lo yang gagal paham soal konstitusi. Ngomong-ngomong, negara yang lo bela malah slow aja. Sampai bilang ya Palestina slow aja. Palestina itu jungkir balik ibaratnya ya buat memerdekakan negaranya, membebaskan tanahnya dari pendudukan Israel. Pemahaman dia tentang sejarah Palestina nol, kan anak cabe. Lebih banyak urusan dunia mereka daripada urusan dunia mereka dapatkan akhirnya dunia juga. Tapi saya penasaran dan ingin bertanya satu soal amanat konstitusi. Lebih baik mengurus rakyat sendiri membuat mereka senang atau mengurus negara orang lain? Kemudian titik. Anak muda itu paham banget soal satu amanat konstitusi negara tentang kebebasan beragama di negara ini. Bagaimana penderitaan umat agama lain yang dibubarin ibadahnya, dilarang beribadah, tempat ibadah dibakar, disegel, dihancurkan. Dengan begitu mudah ego kalian bicara konstitusi. Aduh sorry bro, untuk yang masalah dibubarkan ibadahnya, dilarang beribadah itu nggak cuman ini maksudnya kan nyalain Islam karena ngebubarin ibadahnya agama lain ya. Nah itu sebenarnya ya ada alasan-alasan tertentu juga, tapi juga yang dibubarin bukan cuman agama lain loh, agama Islam juga dilakukan seperti yang sama bahkan oleh sesama muslim seperti Ustadz Khalid Basalamah. Rasa sakitmu, kecewamu, pedihmu tak sebanding dengan rasa sakitnya anak-anak bangsa Palestina dengan melawan rasa sakitnya penindasan dan sakitnya peluru yang menghujam tanpa kelahirannya, bahkan nyawa jadi taruhannya, sedangkan kamu hanya mengharap sanjungan saja. Ada dua hal yang nggak lo pahami, dia pemain bola dan atlet. Lo aneh limpahin nasib soal penindasan Israel ke Palestina ke atlet. Aduh ini pasti anak baru ya. Dulu sih anak-anak dulu pasti diajarin tuh pembukaan undang-undang dasar di situ. Bang izin reply, menurut saya gini ya, mereka yang atlet dan supportnya ini kayaknya terlalu fanatik deh. Pertama, kalau nggak bisa main emang bakal langsung hancur dunianya, kayak nggak bakal kerja atau nggak bakal ada kesempatan lain. Kedua, menurut saya yang mereka takutin itu titik. Oh kirain kau salahkan Anies. Itu aja masih banyak lagi sebenarnya nih buat komen-komennya ya.